سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang saya hormati Bapak Amri selaku Ketua TKM dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Khotib selaku Imam Tab dan sebagai tokoh masyarakat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan cucuran rahmatnya dan keberkahannya kepada mereka. Para asatidz yang ada di Masjid At-Taubah, ada Pak Ustadz Yahya, Ustadz Anggi, dan Ustadz Wawan. Alhamdulillah mereka selalu berada di antara kita. Tidak lupa hadirin jamaah Masjid At-Taubah, bapak-bapak yang ada di masjid dan bapak ibu yang ada di rumah yang senantiasa menyimak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di setiap pagi Ahad. Mari kita tanamkan kepada diri kita yang selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita, karena pemberian Allah itulah yang terbaik untuk kita. Salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang. Sudah barang tentu contoh-contoh yang patut kita ambil di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu kehidupan pribadi, keluarga, organisasi, bahkan di dalam berbangsa dan bernegara. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia, mari kita teruskan kaji kita, yaitu surah Al-Qamar, surah yang ke-54, ayat yang ke-23. Kadzabat Samudu bin Nuzur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat Samudu bin nuzur. Kadzabat Samudu bin nuzur. Faqalu abasharam minna wahidatan nattabi'uh. وقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه Inna idzal lafi dhalalin wa su'ur. إنا إذا لفي ضلال وسعر A'ulqiya dzikru alaihi min bainina bal huwa kadzdzabun ashir. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر Saya'lamuna ghadan manil kadzdzabul ashir. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir. إنا أرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر Wanabi'uhum annal ma'a qismatun bainahum. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم Kullu shirbin muhtadar. كل شرب محتضر Fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqar. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر Fakaifa kana adzabi wa nuzur. فكيف كان عذابي ونذر Inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan fakanu kashimil muhtadir. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر Kadzabat qaumu Lutin bin nuzur. كذبت قوم لوط بالنذر Inna arsalna alaihim hasiban illa ala Lut. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط Najjaynahum bisahar. نجيناهم بسحر Ni'matan min 'indina. نعمة من عندنا
kadzalika najzi man syakar كذلك نجزي من شكر walaqad anzarahum batshatana fatamarau bin nuzur ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر walaqad rawaduhu an dhaifihi fatamasna a'yunahum fadhuqu azabi wa nuzur ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر walaqad sabbahahum bukratan azabun mustaqir ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر وذوقوا عذابي ونذر وذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ya, kebetulan kita sebentar lagi Idul Adha ya Pak ya. Sambil mengingatkan siapa-siapa yang tinggal sedikit dan ada rizki, lunaskan ya Pak ya, lunaskan. Jadi yang sudah ada rizki berikan. Jadi untuk berkurban. Ini mumpung Pak Guru Yahya dan timnya masih menerima dan mau menyalurkan untuk kita semua. Ya, kita teruskan kaji kita. Kadzabat Samud bin Nuzur. Ya, jadi di sini ada kisah, yaitu kisahnya nabi-nabi terdahulu yang umatnya itu diberikan azab karena ulah mereka. Kalau kita perhatikan, mereka itu banyak yang berbuat zalim, kategorinya zalim yang besar. Jadi kalau diartikan zalim itu wad'u syai'in fi ghairi mahallih, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, zalim itu ada zalim yang tidak apa-apa ya, artinya tidak menjadi dosa besar ya, tapi kekeliruan itu zalim ya. Umpamanya kalau kekeliruan yang kecil ya, yang sering kita itu kadang-kadang katakanlah mohon maaf pakai sendal gitu ya, itu yang kanan pakai yang kiri pakai yang kanan, itu zalim, tetapi kategorinya tidak dosa ya, tidak dosa, tapi ya kalau keserimpet jatuh ya Pak ya. Ya, karena zalim sekecil apapun ya, kalau dia itu salah ya bisa mencelakakan. Nanti ada zalim loncat, yaitu zalim yang besar, yaitu perbuatan syirik. Ya, disuruh menyembah Allah, nggak mau. Ini kebanyakan zalim-zalim yang dilakukan oleh umat Nabi yang terdahulu dan ditimpa azab karena zalim yang kategorinya sampai perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Oleh karena itu mereka ditimpa azab. Ada juga yang mereka itu zalim, sudah diberikan aturan oleh Allah, nih begini orang itu tata cara hidup,
ada pasangan-pasangannya. Dia mengambil pasangan yang bukan pasangannya. Nah, ini juga termasuk zalim yang perbuatannya dosa besar. Bahkan Rasulullah itu kalau ada orang yang laki-laki ke perempuanan, perempuan ke laki-lakian, itu tidak suka. Ya. Dan kalau ada orang yang berbuat laki-laki dengan laki-laki seperti suami istri, itu diusir, ya, diusir jauh-jauh. Jadi tidak boleh berada di tempat tersebut. Ya, karena perbuatan tersebut akan nular ya, dan itu kan kategorinya penyakit. Dan kalau menurut medis Pak ya, menurut kejiwaan, kalau ada orang yang perempuan ke laki-lakian, yang laki-laki ke perempuanan, kalau sebelum umur 50 tahun itu kemungkinan dirubah masih. Tapi kalau sudah 50 tahun itu sudah nggak bisa, susah. Ya walaupun nanti ada hidayah dari Allah ya. Makanya kalau ada di antara orang-orang yang ada kelainan yang seperti itu, ingatkan sebelum umur sampai 50 tahun didesak. Kembali kepada jalan yang benar. Kamu laki-laki, kembali laki-laki. Kamu perempuan, kembali sebagai perempuan. Nah itu, jangan sampai setelah umur 50 tahun sampai mati membawa dosa besar. Ini yang dikhawatirkan. Jadi kalau di kalangan profesi Pak, ya jangan dikira ya Pak ya, di mana-mana ada. Bisa jadi ada di masyarakat pada umumnya, bisa jadi kalangan profesi. Profesi apapun, yang namanya penyakit itu ada di mana-mana. Nah ini yang apa itu ya harus ditekan ketika umur sebelum 50 tahun cepatnya untuk bertobat. Kalau dia bertobat, insya Allah dia itu akan kembali ke perjalanan yang benar. Jemaah Masjid At-Taubah yang saya cintai. Kadzabat Samud bin Nuzur. Kadzabat telah mendustakan. Siapa yang mendustakan? Samud, yaitu kaum Samud. Bin Nuzur dengan peringatan-peringatan. Faqalu, maka mereka berkata, abasarum minna wahidan, adakah seorang dariku dari satu sendiri, fanattabi'uhu, dan mengikutinya, inna idzal lafi dhalali wasur, inna, bahwa sungguhnya kami, idzan, kemudian lafi dhalali wasur, dalam keadaan kesesatan dan dalam keadaan siksaan. A'ulqiya dzikru alaihi min bainina, akankah disampaikan peringatan alaihi atas mereka, min bainina, di antara kita, bal huwa kadzabun asyir, akan tetapi mereka itu adalah pendusta yang sombong. Saya'lamuna hudan, mereka akan mengetahui besok, manil kadzab, siapakah yang mendusta, al-asyir, yang sombong. Inna mursilun naqah, bahwa sungguhnya kami ini memberikan satu onta, fitnatal lahum, yaitu sebagai ujian, lahum, bagi mereka. Fartaqibhum wastabir, maka tunggu dan bersabarlah. Ya. Wa nabbi'hum, dan beritakan kepada mereka, annal ma'a, bahwa sungguhnya airnya, kismatun, itu sudah ada bagian, bainahum, di antara mereka, kullu sirbin muhtadar, semua minuman itu akan didatangkan. Fanadau sahibahum, maka mereka pun manggil-manggil temannya, fata'ato, maka mereka pun berlebihan, ya, sampai fa'akor, dan mereka pun membunuhnya. Fakaifa kana adzabi wa nuzur, dan bagaimana dahsyatnya siksaanku waktu itu. Ya. Kalau tentang apa itu unta, zaman siapa Pak? Nabi Soleh Pak ya? Nabi Soleh. Jadi cobaannya itu, setiap nabi itu
ada aja. Dan apa itu mukjizat Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang sebelumnya beda. Kalau Nabi Muhammad itu sepanjang zaman Al-Quran, ya. Kalau mukjizatnya para nabi yang sebelumnya itu ketika mereka hidup, ya, diberikan mukjizatnya, ya, seperti Nabi Soleh, ya, yaitu dengan untanya, ya, untanya itu diberikan oleh Allah, dia itu diberikan susu yang luar biasa. Ya memang kalau susunya banyak berarti minumnya banyak, ya Pak ya. Nah ketika dia itu diberikan oleh Allah untuk Nabi Soleh, nah disitulah Nabi Soleh itu bilang, ini jangan dibunuh, ya, ini biarkan dia itu hidup sendiri. Jadi karena merupakan mukjizat, maka dan itu untuk memberikan kebutuhan setiap kampung, nah didatangi, ya, itu nurutnya luar biasa. Ya, jadi pada waktu-waktu tertentu dia itu datang ke kampung ini terus gitu. Nah inilah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Soleh, yaitu berupa unta yang berjalan dari kampung ke kampung, dia memberikan air susunya. Dan perlu diketahui, setiap ada yang memberikan berkah untuk semua, untuk keseluruhan, itu biasanya ada yang syirik. Nah, yang tidak suka, ya, ada yang tidak suka. Nah, mereka yang tidak suka, mohon maaf, dalam tanda kutip orang-orang kaya yang merasa sebenarnya sebagai pangsa pasarnya, malah diambil oleh unta yang gratisan. Nah ini pangsa pasarnya itu diambil. Oleh karena itu mereka itu tidak suka. Karena tidak suka, maka mereka pun membuat persekongkolan. Jadi mereka memanggil teman-temannya, fanadau sahibahum fata'ata fa'akor. Ya, mereka itu membuat persekongkolan, ayo kita bunuh. Karena apa? Karena ini menjadikan ekonomi kita itu terganggu oleh unta. Ya karena seperti itu, maka Allah nyatakan, fakaifa kana azabi wa nuzur, bagaimana azabku ketika ditimpakan kepada mereka. Jadi Pak, di perlakuan orang-orang yang jahat itu sampai kapanpun itu ada. Ya, sampai kapanpun itu ada. Dan kejahatan itu kadang-kadang kalau orang awam itu melihatnya kejadiannya saja, ya Pak ya, kejadiannya saja. Tapi di belakang itu sebenarnya ada perilaku zalim orang-orang tertentu. Mohon maaf Pak, perang Palestina, Israel, itu jangan dikira itu bisnis. Jual senjata, ya jual senjata, itu bisnis, mengorbankan manusia. Nah itu bisnis. Ada lagi Pak, yang jahat lagi. Ini yaitulah kalau jadi penguasa itu memang harus mempunyai keberanian dari segi manapun untuk bangsanya itu benar-benar. Jangan cuma ketika dia itu ingin mencalonkan diri menjadi pemimpin, saya akan begini, saya akan urus rakyat dan sebagainya. Tiba-tiba ketika ada orang bisnis Pak, bisnis penyakit Pak, virus, ya, bisnis virus. Jadi coba bayangkan Pak, umpamanya gini, secara akal sehat, ketika virus itu menggejala, antivirus sudah ada. Kira-kira itu buatan atau dia itu memang terjadi dengan sendirinya? Buatan. Nah ini. Jadi inilah rekayasa jahat yang menjadikan umat itu dijadikan bisnis. Nah, ya jadi ada sekarang itu ada penyebaran virus tertentu yang menjadikan orang itu batuk-batuk, gitu ya.
Nah, nanti datang ke dokter, dokter pun sudah ketakutan. Ini jangan-jangan ini, jangan-jangan ini. Nah ini, ya makanya jadi pemimpin itu harus benar-benar kalau memang dia itu menjaga rakyatnya, apapun yang terjadi, kalau ada orang yang mau bisnis dengan mengorbankan rakyatnya, pasang badan beneran. Tapi kan kadang-kadang lentur orang itu. Ya, jadi inilah kejahatan-kejahatan yang ada di dunia itu sampai seperti itu. Ya sama dengan zaman-zaman dahulu, Pak. Zaman-zaman dahulu cuma lebih kasar. Ya kayak yang dilakukan oleh preman-preman pasar gitu ya, Pak ya. Itu ya sama. Datang kepada raja. Nanti ini harus ada, kalau zaman dahulu bedanya langsung, malak. Setor buat saya. Nah itu biasanya di tempat-tempat persinggahan, ya di laut, pinggiran laut. Nah mereka itu ada di sana. Ya ada yang datang, nah potong. Sampai kepada kerajaan, potong. Itu dulu kasar seperti itu. Nah sekarang dengan halus menyebarkan virus, antivirusnya sudah disediakan. Apa itu nggak jahat? Nah inilah keadaan yang ada. Ini ya karena dia tidak taat kepada Allah. Karena tidak ada unsur pengabdian yang nggak ada. Kalau dia itu unsur pengabdian, maka ucapan dan perilakunya akan sama. Aku kalau jadi pejabat, aku akan berpasang badan untuk rakyatnya. Nah itu benar-benar akan seperti itu. Tapi gangguan-gangguan ekonomi, iming-iming ke kekayaan untuk dirinya itu banyak dan sebagainya, maka dia berani mengorbankan rakyatnya. Nah ini ya, Al-Qur'an itu sering saya sampaikan. Kalau orang itu baca Al-Qur'an terus, disitulah jawabannya. Ada jawabannya. Jadi ketika secara global ada, ada. Zaman dahulu juga ada orang-orang yang ketika tidak suka dengan mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Soleh untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, untuk memenuhi orang berada di sekitarnya, malah dibunuh. Nah oleh karena itu, karena mereka tidak mau mengikutinya, maka Allah berikan azab, yang azab itu tidak diberikan kepada yang lain. Inna arsalna alaihim sayhatan wa'idatan faka'anu kahashimil muhtadar. Inna arsalna, aku utus, aku berikan alaihim atas mereka sayhatan wa'idatan, suara yang kencang, suara yang memekik. Faka'anu kahashimil muhtadar, mereka itu seperti rembutan yang kering kerontang, langsung. Jadi kalau di sini kita menggambarkan, mendengarkan pekikan, dengungan, itu seolah-olah kayak apa sih dengungan? Ya seolah-olah kayak suara biasa gitu ya, karena kita terbiasa dengan suara-suara yang paling kenceng, speaker gitu ya. Nah ketika lagi tidur ada as-sholatu khairum minan naum, nah itu yang terganggu itu berarti ya ada penyakitnya. Kalau yang nggak terganggu, dia bangun, itulah yang sehat. Ya, jadi mereka yang membuat keonaran, maka Allah berikan suara yang memekik. Suara itu kan bisa menyakitkan, Pak ya. Ini yang contoh yang gampang ya, Pak ya. Kalau ada anak bayi baru lahir, terus ada suara mercon ya, Pak, petasan, itu hati-hati, Pak. Jadi pada skala tertentu itu bisa mengganggu pekikan suara. Nah makanya kadang-kadang anak dari gennya orang-orang sehat semua, ternyata mungkin karena ada petasan yang sudah melebihi kadarnya, ya sudah kayak biasanya buatan sendiri ya Pak ya, itu biasanya gede atau dimamit apa itu yang dimasukkan langsung gergur gitu. Nah itu kadang-kadang untuk hiburan ya, ada anak kecil, ya kalau masih kadar-kadar tertentu yang hanya mengagetkan nggak apa-apa. Tapi kalau sudah kadar yang melebihi kayak meriam, itu sudah berbahaya. Nah itu bisa menjadikan anak itu tuli. Ketika nanti waktu-waktu tertentu ya,
Ya jadi kan kalau tahapan orang itu mengetahui dengan mendengaran itu lebih awal mengetahui Pak ya. Mengetahui dulu terus baru pendengaran. Itu urutannya seperti itu. Mengetahui belum dengar. Nanti setelah mengetahui baru mendengar. Nah, ketika itulah maka dia terganggu, maka tidak bisa mendengar. Nah, inilah pekikan suara yang dahsyat itu juga menjadikan orang itu mati, bahkan matinya itu menjadikan menjadikan seperti rerumputan yang yang kering kerontang, itu dadakan seperti itu. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Walaqad yassarna, dan aku permudah Al-Qur'an lidzikri untuk sebagai pengingat. Fahal mim muddakir, adakah orang yang berikan peringatan? Nah, adakah yang memikirkannya? Kadzabat qaumul Lutin bin nudzur. Kadzabat, mendustakan. Siapa yang mendustakan? Qaumul Lutin, yaitu kaum Nabi Lut, bin nudzur, yaitu dengan peringatan-peringatan. Inna arsalna alaihim hasiba, bahwa sungguhnya aku utus atas mereka yaitu angin yang bersatu ya, yang berbatu, illa ala Lut, kecuali hanya kepada kaumnya Nabi Lut. Najainahum bisahar, aku selamatkan mereka yaitu pada menjelang sahur. Ya, jadi kaumnya Nabi Lut kita tahu, kalau kaumnya Nabi Soleh yaitu tentang onta, sedangkan kaumnya Nabi Lut yaitu di sana ada homoseks, ada lesbian, ada orang yang laki suka dengan laki, perempuan dengan perempuan. Nah, oleh karena itu kalau dalam kisahnya itu kan ada dua malaikat yang datang ya Pak ya. Nah, ketika malaikat itu datang ya, karena malaikat menyerupai manusia, gantengnya luar biasa. Ketika mereka itu bertamu, nah di situ istrinya Nabi Lut pun termasuk orang sebangsanya. Ya, padahal dia itu di rumahnya sudah tersedia segala-galanya. Karena dia ingin memberitahukan ada tamu yang ganteng kepada tetangganya, waktunya sudah malam, padahal dia ketuk-ketuk tetangganya, terus bilang, mau minta garam, mau pinjem garam. Ada apa gerangan? Kok malam-malam pinjam garam? Mau masak. Buat siapa? Buat tamu. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Nah, ini. Ketika itulah berdatangan orang laki-laki dan menggerubuti tamu dari Nabi Lut. Dan bahkan di antara mereka ada yang berani ngomong, mengolok-olok, "Hai Lut, bagi-bagi dong." Ya, ini nggak sopan luar biasa ya Pak ya. Kalau orang yang mempunyai suudzon itu ya seperti itu. Nah, ketika itulah Nabi Lut diingatkan dan diajak oleh dua malaikat untuk meninggalkan hal tersebut. Ya karena apa? Karena sudah keterlaluan. Ya dalam satu riwayat itu bumi dibalik ya, dalam satu riwayat, jadi dihilangkan semua termasuk istri Nabi Lut ya yang seiman itu diselamatkan. Ada juga yang menyatakan yaitu ada timbukan-timbukan bebatuan yang jatuh kepadanya sehingga mereka itu tertanam. Nah, itulah siksaan orang-orang yang melawan hukum Allah. Kalau orang melawan hukum Allah, maka azabnya itu turun dan akan menghilangkan orang tersebut. Hilangnya orang tersebut nanti dikabarkan digantikan dengan generasi berikutnya. Generasi yang sehat, generasi yang baik untuk melestarikan dunia ini. Nikmatan min indina, kenikmatan yang dariku, kadzalika najzi man syakar. Seperti itulah Allah memberikan keselamatan kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi orang-orang yang mengikuti Nabi Lut itu dibawa, ayo kita pergi dari tempat ini. Nah, jadi menjelang suhur, menjelang subuh, nah di situ dia sudah pergi. Nah, kemarin-kemarin disampaikan bahwa kejadian musibah itu biasanya waktunya subuh, menjelang subuh. Itu kebanyakan. Oleh karena itu, orang-orang yang selamat itu kebanyakan orang-orang yang ahli ibadah. Terutama orang-orang yang mempunyai perhatian waktu subuh. Kalau orang itu memperhatikan waktu subuh, pasti selamat.
Ya, pasti selamat. Itu kalau dia itu memang benar-benar memperhatikan waktu subuh. Orang-orang yang tidak memperhatikan waktu subuh maka tergilas oleh siksaan Allah. Nah ini ya, jadi disebutkan kadzalika najzi man syakar, yaitu orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur siapa? Yang bangun subuh untuk mempersiapkan untuk mengabdi kepada Allah benar-benar sejalan dengan ucapannya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Jadi ucapannya benar, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan, dan Allah nanti akan mengumpulkan kita. Maka dia pun bergegas melaksanakan sholat subuh, ya, lebih-lebih mau berjamaah. Saya yakin yang sering sampaikan, kalau waktu subuh jam 4.32 menit, maka bangun subuhnya kira-kira ya jam 4 itu sudah bangun, sudah mempersiapkan segala-galanya. Ya, kadzalika najzi man syakar, seperti itulah Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Tadi yang mengikuti Nabi Lut. Walaqad anzarakum batsatana fatamaru bin nudur. Namun demikian Allah memberikan peringatan kepada mereka, batsatana, yaitu batasan azab kami. Fatamaro, akan tapi mereka itu membantah, mereka itu mentertawakan dan sebagainya, bin nudzur, dengan peringatan-peringatan yang ada. Walaqad rawaduhu an dhaifihi fatamasna a'yunahum fadzuqu azabi wa nudzur. Walaqad rawaduhu, dan aku memberikan mereka bujukan. Walaqad rawaduhu, dan sungguh kami memberikan bujukan an dhaifihi, dari tamu-tamunya. Jadi memberikan dari apa itu permintaan-permintaan dari mereka, ya, tamu dari Nabi Lut. Nah itu orang itu banyak yang merayunya dan sebagainya. An dhaifihi, dari tetangganya. Fatamasna a'yunuhu, ini. Jadi mereka yang ada merayu itu ketika datang dengan ajakan yang gila, ya, mereka malah dibutakan oleh Allah. Ya inilah, jadi penglihatan mereka itu dibutakan. Ya, jadi benar-benar dibutakan. Ya itulah karena mukjizat di zaman dahulu itu langsung bilhal, ya, secara langsung, secara kontan. Ini yang kadang-kadang tidak dihabarkan, ya. Jadi ketika itu mereka itu datang menggoda dua tamu tersebut. Ketika kedua tamu tersebut digoda, maka dibutakan oleh Allah. Ya, jadi siksaan yang langsung. Walaqad sabbahum bukratan azabun mustaqir. Walaqad sabbahum, dan di waktu pagi benar, azabun mustaqir, yaitu azab yang telah ditetapkan. Nah itulah azab yang ditetapkan kepada mereka. Fadzuqu azabi wa nudzur, maka rasakanlah siksaanku, ya, dari peringatan-peringatan yang telah diberikan kepada mereka. Walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Walaqad yassarna, sebenarnya sudah saya mudahkan Al-Quran, kepada Al-Quran lidzikri, sebagai pengingat. Fahal mim muddakir, adakah orang yang memikirkannya? Nah ini yang sering disampaikan, ya. Ya, kita sering sampaikan bahwa Al-Quran itu sebagai wahyu yang terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, itu membacanya saja itu sebagai ibadah, ya, sebagai ibadah, dan teruskan kita disuruh untuk memahaminya. Setelah memahaminya, kita disuruh untuk mengamalkannya. Jadi di sana ada tafsir, ada takwil, itu hanya untuk menjabarkan bagaimana maknanya. Makna itu adalah pesan yang tersirat. Jadi kalau kita perhatikan, hadirin jamaah subuh yang berbahagia, ada ayat yang merangkum dari kejadian demi kejadian, yaitu dalam surah Al-Fajr. Jadi ayatnya yang berbunyi yang berikutnya, ya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad.
iromadzatil imad allati lam yuhlaq misluha fil bilad wa samudal ladzina jabu sahra bil wad wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad fa aksaru fihal fasad. Jadi kita disuruh melihat sejarah wal tangur nafsum ma qaddamat lihat, masa lalu untuk masa yang akan datang. Jadi masa lalu itu bisa jadi terjadi lagi di masa sekarang. Jadi oleh karena itu kita diingatkan bagaimana Allah menyiksa terhadap kaum Ad. Ya, kaum Ad sampai tidak ada. Padahal mereka itu mempunyai gedung-gedung. Ya, mempunyai gedung-gedung. Jadi apa itu gunung-gunung yang bebatuan itu jadikan rumah. Ya, jadi tidak ada yang mampu yang punya keahlian seperti itu. Allati lam yuhlaq misluha fil bilad. Tidak ada yang diciptakan seperti itu di dunia, itu enggak ada. Hanya satu-satunya yang mempunyai kecanggihan. Wa samudal ladzina jabal sahra bil wad. Dan bagaimana orang-orang Samud ya yang bisa memotong bebatuan. Ini juga mempunyai teknologi yang luar biasa. Jadi enggak ada di zaman sekarang kan sudah beda. Kalau zaman sekarang sudah pakai alat teknologi. Kalau dulu, masya Allah. Tapi mereka diberi kemampuan. Wa fir'auna dzil autad. Ya, ini juga Fir'aun yang mempunyai gedung-gedung ya, itu yang gede-gede, piramid itu ya, itu sebagai bukti. Nah, mereka juga ya. Nah, mereka semua adalah alladzina taghaw fil bilad. Mereka adalah orang-orang yang berpaling ya di atas bumi dari perintah-perintah Allah. Oleh karena itu apa? Fa'aksaru fihal fasad. Jadi kalau yang berkuasa itu bukan yang orang beriman, bukan orang yang tidak, bukan orang Muslim, maka penguasaannya itu akan dicampuri dengan campuran-campuran yang sifatnya duniawi. Yang ada apa? Fa'aksaru fihal fasad. Maka dia itu akan banyak berbuat kerusakan-kerusakan. Nah, itulah kehidupan dunia sudah dicontohkan yang dahsyat, yaitu dari kaum Samud, kaum Ad, dan Fir'aun. Jadi ingat, para penguasa, seperti apapun gagahmu, seperti apapun kekuatan teknologimu, seperti apapun kecerdikanmu, kalau tidak disandarkan karena ibadah, itu tidak ada arti apa-apa. Walaqad jaa'a ala fir'aunan nuzur wallahu a'lam bissawab. Itulah yang dapat sampaikan di pagi hari ini. Sudah barang tentu yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya semata. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.